Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di La Academia Family bersama saya Astri Ayu Purwati. Nah, kali ini saya akan berbagi kepada Anda semuanya, baik para dosen maupun mahasiswa sekalian yang sedang kebingungan dalam menentukan judul penelitian. Nah, kalau kita dosen biasanya kita memerlukan judul penelitian ya untuk sebagai salah satu kewajiban tridharma kita, yakni menjalankan penelitian. Nah, kalau kita mahasiswa, ya adik-adik mahasiswa ini biasanya membutuhkan judul penelitian untuk menjalankan kewajibannya ya untuk memperoleh gelar sarjananya ya ataupun magisternya ya, yakni dalam hal menyelesaikan tugas akhir. Nah, jadi ya untuk mengajukan judul penelitian itu sebenarnya tidak sulit tapi juga tidak mudah. Jadi jangan dianggap mudah, jangan hanya mengambil judul-judul orang lain yang sudah ada dan segala macamnya, jangan ya. Nah, tips ini ya saya berikan agar semua ya para akademisi baik mahasiswa maupun dosen tidak salah langkah dalam menentukan judul penelitian. Biasanya kan ada yang hanya mengambil judul dari orang saja terus penelitiannya dibuat dan segala macam. Nah, itu kurang bagus. Nah, tetapi kalau misalkan kita ya sudah merancang ya suatu judul penelitian dengan baik dan juga kita sudah memiliki pegangan ataupun kekuatan ya untuk mempertahankan judul kita, insya Allah ya judul kita dapat kita pertahankan dan juga dapat diterima ya. Oke, nah bagaimana tips mengajukan judul penelitian yang akan saya bagikan di sini? Yakni yang pertama, di sini kita harus menentukan arah fokus dari penelitian kita. Nah, ini penting ya, karena yang namanya penelitian itu memiliki arah fokusnya kemana. Oke, agar apa? Agar penelitiannya tidak mengambang, tidak kemana-mana. Nah, arah fokus ini biasanya didasarkan kepada peminatan kita. Makanya, ya adik-adik mahasiswa, ya dan juga kita dosen sendiri kita tahu gitu ya bahwa satu bidang ilmu biasanya akan ada sub bidang ilmunya lagi, ya. Dalam sub bidang ilmunya itu juga ada konsentrasi-konsentrasi dan minat-minat yang lebih spesifik yang mau diteliti. Ya, nah contohnya di sini saya ambil contoh dalam bidang ilmu manajemen ya. Dalam bidang ilmu manajemen di sana kan Anda nantinya akan diperkenalkan dengan konsep manajemen yang lebih khusus lagi, yakni peminatannya itu pasti dibagi menjadi ada yang minatnya ke manajemen keuangan ya, ada yang minatnya ke manajemen pemasaran, ada yang minatnya ke manajemen mungkin di sini ada manajemen inovasi, ada lagi manajemen sistem informasi, manajemen sumber daya manusia dan lain sebagainya ya. Ataupun di sini dalam bidang ilmu akuntansi ya, akuntansi ada peminatannya ke akuntansi perpajakan ya, akuntansi biaya, akuntansi keuangan dan lain-lainnya ya. Nah, dalam bidang ilmu sosial seperti komunikasi misalnya ya, ada yang komunikasi bisnis minatnya, ada yang komunikasi media massa ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ya dalam menentukan penelitian Anda perlu mengetahui kira-kira minat Anda itu nanti ke pengkhususan dari bidang ilmu itu yang mana. Ya, agar arah penelitian kita jelas. Misalkan manajemen pemasaran. Berarti fokus penelitian saya adalah terkait dengan manajemen pemasaran. Ya, bukan manajemen keuangan dan segala macamnya ya. Oke, nah yang selanjutnya lagi bagaimana sih cara kita menentukan fokus? Ya, untuk menentukan fokus yang pertama kita semua itu harus kembali lagi ke minatnya. Saya minatnya di mana, saya passionnya di mana. Kalau kita sendiri sebagai mahasiswa misalnya ya, kita sudah menempuh pendidikan dari semester 1 hingga semester 7. Di semester 7 ada peminatan ataupun semester 6 ada peminatan. Ya. Nah, semester 1, semester 6 itu kan kita sudah menjalani kira-kira ilmu mana sih yang kita sukai. Ya. Contoh, saya lebih suka menghitung, menganalisa. Ya, berarti saya ambil yang lebih ke manajemen keuangan. Ya. Saya lebih suka yang agak sosial. Ya, agak komunikatif dan segala macamnya. Berarti saya ini cenderungnya ke pemasaran. Ya, dan segala macamnya. Jadi di situ Anda dapat menentukan minat. Jadi minat itu biasanya berjalan seiring dengan pengalaman hidup yang kita lalui. Di sana akan muncul yang namanya minat, ya. Oke.
Nah, selanjutnya lagi perbanyak membaca fenomena dari berita dan segala macamnya. Ya, dari sana nanti kita tahu nih mana yang cocok untuk kita teliti. Contohnya saat pandemi seperti ini ya, berita di sana, berita di sini terkait bisnis ya, terkait dengan usaha kecil, terkait dengan usaha menengah, usaha besar, terkait dengan saham, terkait dengan politik dan segala macamnya ya. Nah, itu dapat memberikan kita ide untuk topik penelitian. Nah, selanjutnya lagi apa? Selanjutnya lagi ini kalau untuk adik-adik mahasiswa ya, ini perbanyaklah Anda untuk membaca contoh-contoh skripsi. Nah, contoh-contoh skripsi kan bisa kita dapatkan di repositori perpustakaan kampus misalnya. Ya, atau datang langsung ke perpustakaan kampus, kita bisa lihat contoh-contoh skripsi mahasiswa ataupun jurnal-jurnal ya yang ada di internet, itu bertebaran jurnal-jurnal yang ada bisa dilihat. Nah, selain baca begitu saja, kalau punya kenalan dekat sama kakak senior dan segala macamnya, Anda boleh pendekatan PDKT ya. Nah, PDKT dalam artian apa? Biar diturunkan ilmu dari seniornya ya, yang nantinya akan membimbing Anda, membawa Anda ke kira-kira minatnya yang mana kalau masih bingung dengan minat. Atau lagi kalau misalkan dekat ya, bergaullah dengan dosen. Apalagi mahasiswa-mahasiswa milenial ini sudah dekat sama dosen ya, jadi Anda bisa sharing ke dosen. Kira-kira bagaimana jika yang ini minatnya, bagaimana jika yang ini minatnya, sehingga Anda memang betul-betul dapat menentukan minat Anda di mana. Ya, jadi tips yang pertama, Anda perlu menentukan fokus penelitian ya, jangan sampai mau buat penelitian tapi tidak fokus. Ya. Oke. Nah, tips yang kedua lagi, setelah Anda menentukan fokus penelitian, Anda juga perlu mengetahui di mana atau siapa yang nantinya menjadi objek penelitian yang akan Anda teliti. Nah, ini penting ya. Nah, objek penelitian itu biasanya siapa ya, atau apa ya, biasanya perusahaan ya, atau organisasi ya, atau lagi masyarakat ya, masyarakat, kumpulan masyarakat ya, dan lain-lain ya, yang bisa menjadi objek penelitian. Nah, ini siapa yang menentukan? Ya, Anda sendiri ya. Dari mana Anda menentukannya? Nah, yang pertama itu tentunya modal sosial penting, makanya ya, jadi harus bergaul ya, harus bergaul. Mungkin dari rekanan ya, rekanan yang mungkin punya perusahaan dan segala macam ya, kita tanya-tanya ya, minta izin, kira-kira boleh nggak ya bikin penelitian di tempatnya kamu ya, kalau itu dari kenalan. Nah, yang kedua juga dari lingkungan sekitar, misalkan mengamati fenomena ya, fenomena di lingkungan sekitar. Wow, fenomena masyarakat Melayu daerah ini ternyata seperti ini, fenomena masyarakat desa ini ternyata seperti ini ya, yang membuat saya ingin membuat penelitian di sana ya, terkait dengan behaviornya dan segala macamnya ya. Nah, jadi amati ya, amati lingkungan-lingkungan sekitar Anda untuk menemukan objek penelitian. Nah, yang ketiga di mana? Pencarian internet bisa ya, pencarian internet dapat menentukan objek penelitian. Ya, contohnya ya, di internet itu kan banyak sekali data-data perusahaan, apalagi perusahaan besar yang rilis di internet, yang dapat kita cek ya, misalkan di Top Brand Index ya, ataupun di Bursa Efek Indonesia, ataupun di Yahoo Finance ya, kalau untuk bidang manajemen bisnis ya, dan juga sosial, itu di internet banyak sekali. Data UMKM di BPS, Badan Pusat Statistik, itu kan menyediakan juga informasi-informasi ya, yang dapat Anda akses dari internet, yang dapat menjadi ide penelitian. Oke, next yang selanjutnya, kalau misalkan sudah dapat objek, apa yang harus dilakukan? Ya, tanya dong ya, kira-kira ada nggak data pada objek tersebut yang dapat mendukung, data pendukung awal aja dulu nih, yang menguatkan saya. Makanya tadi saya bilang bahwa dalam menentukan judul penelitian, Anda juga harus punya pegangan ya. Jadi ketika orang mengatakan ya, judul Anda tidak cocok, judul Anda ditolak ya, dan segala macamnya ya, tetapi Anda sudah punya pegangan untuk memperkuat bahwa judul Anda layak ya. Nah, makanya di sini harus ada data awal pendukung masalah penelitian di objek ya. Jadi memang objeknya ini bermasalah nih, mau kita teliti.
ya. Apa saja data penelitian yang biasa digunakan? Ada pun data penjualan, ya. Data kepuasan ini biasanya data komplain, feedback, ya, dari pelanggan. Data kinerja nih, kalau sumber daya manusia nih, bisa data kinerja, kan perusahaan itu melakukan penilaian kinerja kepada karyawannya, ya. Data persaingan brand itu kalian bisa lihat di Top Brand Index seperti yang saya bilang tadi, ya. Selanjutnya lagi data harga saham, ya, tinggal buka IDX, Yahoo Finance, nah, ya, bisa dapat itu semua. Ataupun data ilmu-ilmu sosial lainnya, ya, silahkan cari penelusuran melalui internet sekarang sudah banyak, ya. Nah, di mana memperoleh data? Data tentu yang tadi saya katakan, kalau punya kenalan ya minta tolong sama kenalannya, ya, diberikan data, ya. Biasanya pun kita minta data ini kalau butuh surat izin dari kampus, ya, kalau untuk mahasiswa, ya, dan segala macamnya kita bisa berikan dan segala macamnya untuk memperoleh data dari perusahaan, ya, dari internet seperti yang saya katakan tadi. Nah, jadi temukan data itu. Contohnya datanya seperti apa? Nah, ini contoh data yang ditemukan oleh mahasiswa, ya, langsung dari perusahaan. Nah, ini ada data dari perusahaan langsung. Jadi perusahaannya langsung kasih data penjualan kalau di sini. Nah, dari data ini kan kita tahu nih bahwa memang betul-betul loh ini perusahaan harus dikaji. Karena apa? Karena datanya menurun setiap tahunnya nih jualannya. Jadi ada yang aneh ini, harus kita kaji, ya. Tadi fokusnya apa? Fokusnya saya ke manajemen pemasaran. Berarti kita kaji nih, kenapa nih pemasarannya tidak bagus sehingga terjadi penurunan penjualan seperti ini. Nah, begitu, ya. Nah, data yang diambil dari internet, ya, source-nya tinggal Anda buka saja seperti yang saya bilang tadi, ya, Yahoo Finance boleh, ya. Anda type di Google data apa yang dibutuhkan, tinggal type di Google, nanti Anda akan diberikan data-data statistik yang muncul dari Google, ya. Silakan dianalisa mana yang cocok sebagai objek Anda. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah mengumpulkan bahan bacaan ataupun jurnal, ya, untuk menentukan variabelnya, karena kan kita mau buat judul. Ya, oke. Nah, untuk topik variabel, ya, silahkan tonton video saya, ya, terkait dengan apa itu variabel dan segala macamnya, ya. Nah, untuk mengumpulkan bahan bacaan atau jurnal ini juga sebenarnya sudah saya buatkan videonya, ya. Mencari referensi jurnal itu berbahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, ya. Jadi Anda sudah punya topik di awal. Misalkan topiknya adalah tentang pemasaran, ya, penjualan, atau tentang loyalitas, ya, tadi. Berarti Anda cari, ya, di internet masalah terkait dengan loyalitas. Apa saja yang muncul? Jurnalnya. Nah, jurnalnya tersebut bagusnya dibuatkan dalam, nah, nanti dalam bentuk tabulasi. Ini contoh tabulasi kasar saja, ya. Bentuk tabulasi bisa beda-beda antara satu orang dan orang lain. Nah, ini dibuatkan tabulasi jurnal, katanya faktor yang mempengaruhi kinerja inovasi. Nah, ini ada jurnal pertama, ini faktor-faktornya. Jurnal kedua, ini faktor-faktornya. Jurnal ketiga, keempat, kelima. Ya, ini kebetulan hanya 5 jurnal, ya. Jadi ini faktor-faktornya. Nah, nanti dari sini, ya, baru yang terakhir, ya, Anda dapat meramu judul penelitian. Jadi kalau sudah dikumpulkan tuh semuanya, kita dapat ramu tuh judul penelitian apa. Ya, dari berbagai jurnal itu yang misalkan ada 20 lebih variabelnya, ya. Kita pilih mana kira-kira variabel yang cocok untuk kita angkat di dalam penelitian kita. Misalkan saya kasih contoh nih, ada variabel yang cocok untuk diangkat ada 3, kontrak psikologi, pengaruh inovatif, dan kepuasan kerja. Tadi fokus penelitian saya adalah untuk masalah kinerja karyawan. Ya, nah jadi saya tinggal buat judulnya, diramu judulnya sebaik mungkin. Nah, saya bisa membuat judulnya menjadi analisa kontrak psikologi, perilaku inovatif, dan kepuasan, ya, terhadap kinerja kerja karyawan. Ya, di depannya ditambah pengaruh juga boleh. Ya, atau, ya, judulnya lagi peningkatan kinerja karyawan, ya, menggunakan analisa kontrak psikologi, perilaku inovatif, dan kepuasan kerja. Jadi judul itu juga boleh inovatif, ya, tidak harus itu melulu.
Nah, jadi kalau sudah dapat step-step seperti ini, Anda baru bisa menentukan judul dan Anda dapat mempertahankan judul yang Anda buat. Karena tadi Anda sudah punya dasar, objek penelitiannya apa nih, udah punya data nih pendukung objeknya, betul-betul saya ingin meneliti pada objek ini. Ya. Nah, variabelnya ini, kenapa variabelnya ini? Karena saya betul-betul tuh sudah kumpulkan ya beberapa jurnal, ternyata variabel ini yang memang cocok. Ya, dan mungkin belum pernah diteliti. Makanya di sana muncul state of the art-nya dari penelitian Anda. Ya, kebaruan dari penelitian Anda yang belum diteliti oleh peneliti lain. Nah, jadi begitu ya tips untuk memulai ya merancang ataupun di sini bahasanya meramu judul penelitian. Nah, bagi Anda yang sedang mencari bingung untuk menemukan judul penelitian, silakan ikuti langkah ini ya. Insya Allah judul penelitian yang Anda buat ya jika sudah sesuai, tidak asal comot sana sini saja ya, sudah kuat judul Anda ya, ini judulnya dapat dipertahankan dan tentunya dapat diterima untuk nantinya dilakukan penelitian. Oke, sukses terus untuk sahabat pembelajar di seluruh Indonesia dari La Academia Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.